Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mempelajari mata pelajaran matematika di SMK Bakti Kencana Cileunyi di tahun pelajaran 2020-2021. Kita awali materi yang akan kita bahas sekarang di pertemuan ini adalah bab kaidah pencacahan. Adapun kompetensi dasar yang harus diketahui adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan juga kombinasi pada masalah konstektual. Tentu tujuan kita mempelajari materi ini juga untuk memahami kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah konstektual atau dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Ternyata, kaidah pencacahan itu merupakan aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin akan terjadi. Ternyata, untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang akan terjadi itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, ada yang kita sebut sebagai aturan penjumlahan, yaitu atau. Dan yang kedua, ada tipe untuk aturan perkalian, yaitu dan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Pertama, yaitu aturan penjumlahan, yaitu atau. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dika memiliki 4 mobil, 3 motor, dan 2 sepeda. Jika suatu hari Dika ingin pergi ke sekolah menggunakan kendaraan, maka berapa cara yang dapat digunakan? Nah, berikut merupakan pembahasannya. Sebelum kita kerjakan, kita ingat terlebih dahulu bahwa Dika itu kan mau pergi ke sekolah menggunakan kendaraan. Tentu kendaraan di sana itu pasti dipilih salah satu kan? Tidak mungkin ketiga-tiga kendaraan tersebut dia gunakan secara sekaligus atau berbarengan. Contoh, Dika tidak mungkin menggunakan mobil dan juga sepeda. Dika tidak mungkin menggunakan mobil dan juga motor dan sepeda, motor dan juga mobil. Kan tidak mungkin ya kalau digunakan berbarengan. Pasti dipilih salah satu yang merupakan kendaraan yang akan digunakan Dika ke sekolah. Jadi, aturan penjumlahan ini atau ini yang akan kita gunakan. Jadi Dika ke sekolah menggunakan mobil atau menggunakan motor atau sepeda. Maka jawabannya adalah mobil 4 ditambah motor 3 ditambah 2 sepeda. Jadi totalnya adalah ada 9 cara. Nah, untuk soal selanjutnya, ini tipenya sama seperti halnya soal nomor pertama, yaitu sama-sama menggunakan aturan penjumlahan. Soalnya adalah, Amir memiliki 3 jenis motor dan 4 mobil. Berapa carakah yang dapat digunakan Amir untuk pergi ke rumah temannya? Ini pun sama ya seperti tadi, bahwa Amir tidak mungkin menggunakan motor dan mobil sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin, pasti dipilih salah satu. Berarti cara pengerjaannya adalah tinggal 3 ditambah 4, sama dengan 7 cara. Sekarang kita lanjut kepada tipe yang kedua, yaitu aturan perkalian. Ciri khasnya adalah dan. Artinya, kedua-duanya harus dipilih atau dilaksanakan secara bersamaan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sandi sedang memilih pakaian untuk memenuhi undangan temannya. Sedangkan dia memiliki 3 baju dan 7 celana. Berapakah cara yang dapat dilakukan Sandi untuk datang menghadiri pesta ulang tahun temannya? Nah, ini kan soalnya masuk ke aturan perkalian. Atau cirinya itu harus dilaksanakan berbarengan. Tidak mungkin kan Sandi datang ke pesta ulang tahun menggunakan baju aja. Tidak mungkin Sandi datang ke pesta ulang tahun menggunakan celana saja. Artinya kedua-duanya harus dilaksanakan secara berbarengan atau sekaligus. Ya, maka cara pengerjaannya adalah 3 kali 7 sama dengan 21 cara. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua di dalam aturan perkalian dengan ciri khas dan. Soalnya adalah Tika memiliki 4 kerudung, 2 baju, 3 celana, dan 5 sepatu. Maka
berapakah cara yang dapat Tika gunakan untuk menghadiri rapat OSIS di sekolahnya? Nah, ini pun sama ya seperti soal yang tadi. Tika tidak mungkin menggunakan baju saja ke sekolah, tapi tidak menggunakan kerudung, celana, dan sepatu. Tika juga tidak mungkin menggunakan sepatu saja ke sekolah, tapi tidak menggunakan kerudung, baju, dan celana. Maka Tika harus menggunakan semuanya. Tika harus memakai semuanya. Sehingga aturan perkalian ini yang kita gunakan. Jawabannya adalah 4 kali 2 kali 3 kali 5. Sehingga 120 cara yang dapat Tika lakukan. Nah, ternyata di dalam kaidah perkalian itu ada yang kita sebut sebagai faktorial. Bahwa faktorial itu merupakan perkalian menurun. Contoh konsepnya adalah n faktorial. Bahwa n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 hingga kali 1. Itu konsep dari faktorial. Contoh soalnya mungkin seperti ini. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 karena dikurang 1 ya. Kemudian dikurang 2 lagi berarti jadi kali 3 kali 2 kali 1. Maka 120 jawabannya. Kemudian yang B, tentukan 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi 6. Kemudian yang C, tentukan 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa Pak ini 5 faktorial? Kok enggak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Sebetulnya 5 faktorial juga untuk meringkas agar tulisannya tidak terlalu panjang ya. Bahwa 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan sama seperti 5 faktorial. Dan 5 faktorial tadi di atas sudah ketemu jawabannya 120. Maka tinggal mengalikan 42 kali 120. Jadi jawabannya adalah 5040. Jadi dapat disimpulkan kalau untuk faktorial itu merupakan perkalian selalu menurun atau selalu berkurang 1 setiap sukunya hingga dia dikalikan dengan 1. Nah, sekarang soal selanjutnya. Tentukan ada berapa cara penyusunan huruf dari huruf R, U, M, A, H. Kalau secara manual bisa rumah, bisa hamur, bisa mahur ya, banyak sekali cara-caranya. Tapi untuk mengefektifkan waktu, kita bisa langsung lihat saja ada berapa huruf dari R, U, M, A, H tersebut. Ada 5 kan? Kalau ada 5, berarti jawabannya adalah 5 faktorial. Nah, karena kita tadi sebelumnya sudah mengetahui cara penyelesaian dari faktorial, berarti jawabannya 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Nah, untuk selanjutnya, kaidah pencacahan juga dapat kita katakan sebagai pengisian tempat. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Angka 2, 3, 5, 6, 7, dan juga 8 akan dibuat bilangan 4 digit saja. Maka tentukan yang A harus beda. Maka angkanya tidak boleh ada angka yang berulang. Yang B harus beda dan juga genap. Dan yang C harus beda dan bilangan 4 digit tersebut harus lebih dari 5.000. Nah, berikut pembahasan untuk yang A harus beda. Berarti digit angkanya tidak boleh ada yang berulang atau tidak boleh adanya pengulangan. Berarti langkah pertama kita harus bikin dulu 4 kotak atau 4 kolom. Kalau sudah dibuat 4 kotak, kotak yang pertama itu harus diisi dengan banyaknya angka. Angka tadi pada soal ada berapa? Ada 6 ya. Berarti kotak yang pertama isi dengan angka 6. Dari semua 6 angka tersebut sudah dipakai satu kotak. Berarti sisa angka ada berapa? Ada 5. Berarti tulis di kotak kedua 5. Berarti 2 kotak telah terisi. Semua angka ada 6. Berarti sisa berapa lagi angkanya? 4. Berarti kotak ketiga isi 4. Tinggal kotak terakhir. Kotak terakhir
itu sisanya berapa angkanya? Berarti 3. Jadi jawabannya 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 360 bilangan. Tapi kalau dimintanya harus sama, berarti boleh digit angka yang berulang ya, atau pengulangan boleh. Karena digit angkanya semuanya ada 6, berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 aja. 1296 bilangan. Gitu. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B itu harus beda dan genap. Nah, ini beda dengan yang A. Kalau yang A diawali dari kotak yang paling awal, kotak yang paling kiri. Kalau yang B itu harus kita mulai dari kotak yang paling ujung dulu. Yang paling ujung isi dengan bilangan genap. Sekarang dari bilangan-bilangan 6 angka tadi, yang genap itu angka berapa aja? Angka 2, angka 6, angka 8 ya. Berarti ada berapa jumlahnya yang genap? Ada 3. Berarti isi kotak terakhir dengan angka 3, karena ada 3 angka yang genapnya. Beres, satu kotak telah terisi. Sisa berapa lagi? Sisa 5 angka ya. 5 angka berarti kotak pertama isi dengan 5. Kotak yang kedua isi dengan 4. Kotak yang ketiga isi dengan 3. Gitu. Berarti jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 3. Jadi 180 bilangan. Dan yang ketiga, yang C, yaitu harus lebih dari berapa? Harus lebih dari 5.000. Nah, harus lebih dari 5.000 itu dari bilangan-bilangan 6 angka tadi. Berarti angka pertamanya itu harus 5 ke atas ya. Nggak boleh 4. Kalau 4 mah berarti nantinya 4.000. Berarti kurang dari 5.000. Sedangkan di soal harus di atas atau lebih dari 5.000. Berarti kepala 5 harusnya. Nah, dari bilangan tadi yang di atas 5 berapa saja? Berarti ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 ya. Berarti ada 4 bilangan yang kemungkinan kalau dimasukkan ke dalam tempat tersebut menghasilkan bilangan lebih dari 5.000. Berarti kotak pertama diisi dengan angka 4. Karena ada 4 bilangan. Karena sudah diisi 1, berarti angka 6 itu sisa berapa? Sisa 5. Berarti kotak kedua isi 5. Kotak ketiga sisanya 4. Kotak terakhir sisanya 3. Gitu. Jadi kalau misalkan ya di review lagi, yang A harus beda. Kalau harus beda mah diawali dengan kotak pertama dulu. Jumlah ya, jumlah angka. Selanjutnya sisanya. Kalau harus sama boleh angka yang berulang. Kalau yang B itu harus beda tapi genap. Berarti langkah awal kita kerjain dari yang ujung dulu. Yang ujung dulu, yang genap dulu. Ada berapa? Kalau sudah diisi yang paling ujung baru ke depan. Sisanya 5, lanjut 4, lanjut 3. Nah yang C itu berarti harus lebih dari 5.000. Kalau yang B itu dimulai dari angka belakang dulu, kotak belakang yang diisi. Kalau yang C kotak depan dulu yang diisi. Berarti 4 dulu. Karena ada 4 bilangan yang nantinya ada lebih dari 5.000. Dilanjutkan dengan kotak kedua sisanya 5. Kotak ketiga sisanya 4. Kotak terakhir sisanya 3. Baiklah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.